Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan wawancara pada hari ini. Perkenalkan Ibu, saya Alda Gladistia, biasa disapa Alda. Saat ini saya berusia 22 tahun dan berdomisili di Bogor. Saya merupakan lulusan dari Universitas Pakuan dan saat ini saya merupakan fresh graduate dari jurusan manajemen. Selama saya menempuh pendidikan, saya banyak mempelajari mengenai sosial media. Sejak remaja, saya memiliki ketertarikan pada bidang ekonomi. Saya banyak mengikuti berbagai kegiatan dan juga lomba yang berkaitan dengan bidang yang saya sukai. Dari situlah saya berkeinginan untuk menggabungkan pengalaman saya di bidang ekonomi dengan passion saya pada bidang digital marketing. Untuk saat ini, saya tengah fokus mempelajari skill sosial media untuk membangun personal branding saya. Saya juga sedang mengerjakan beberapa project freelance yang berkaitan dengan sosial media. Saya membantu membuat sebuah konten untuk beberapa brand fashion untuk membangun portofolio saya. Saya harap perkenalan ini dapat mewakili gambaran saya sebagai salah satu calon pegawai pada perusahaan ini. Baik, untuk kelebihan saya merasa saya termasuk tipe orang yang tenang dan juga tidak terlalu terburu-buru. Saya memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap perubahan dan juga tantangan, yang tentunya kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam lingkungan kerja yang selalu berubah. Terbukti dengan pengalaman saya dapat menyesuaikan diri dan juga fleksibel terhadap hal-hal baru dengan cepat. Saya juga senang bekerja dalam tim karena saya percaya dengan mengkolaborasikan berbagai keahlian dan juga pandangan, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik. Saya juga memiliki manajemen waktu yang baik sehingga saya terbiasa untuk memprioritaskan pekerjaan mana yang sebaiknya didahulukan dan pekerjaan mana yang akan dikerjakan setelahnya. Seperti itu, Bu. Baik Bu, untuk kelemahan saya, karena saya merupakan fresh graduate, saya belum memiliki banyak pengalaman kerja yang cukup. Namun selama saya aktif sebagai mahasiswa, saya memiliki pengalaman dalam kegiatan program magang yang membantu saya untuk memperluas jaringan dan juga menambah pengetahuan serta wawasan saya. Saya juga pernah menjadi seorang volunteer untuk mengisi waktu dengan hal yang positif dan membantu mengasah soft skill saya, terutama dalam hal komunikasi, problem solving, dan beberapa kali saya pernah mengerjakan project freelance, lalu saya juga pernah mengikuti program pelatihan singkat yang bersertifikasi untuk membantu menambah keterampilan dan meningkatkan personal branding saya. Saya juga termasuk orang yang cukup keras pada diri sendiri karena beberapa kali saya pernah mengkritik diri saya sendiri karena selalu merasa kurang dan belum bekerja secara maksimal. Tetapi untuk mengatasi hal tersebut, saya selalu berusaha untuk mengubah pola pikir saya karena saya percaya tidak ada manusia yang sempurna. Tidak perlu menjadi yang terbaik, tetapi saya berusaha untuk menjadi diri sendiri semaksimal mungkin. Jika saya belum bisa melakukan suatu hal yang ingin saya lakukan, saya tidak akan memaksakan diri saya untuk dapat langsung menguasai hal tersebut. Namun saya akan mencoba untuk melakukannya secara perlahan dan juga bertahap. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk 6 tahun ke depan ya. Baik, untuk 6 tahun ke depan saya melihat diri saya sebagai seorang leader yang kompeten dan juga berpengalaman. Tahun pertama dan kedua saya akan terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan saya seperti mengupgrade soft skill saya seperti communication skill, problem solving, critical thinking, dan mampu memimpin tim dengan baik sehingga untuk 2-3 tahun ke depan saya dapat memberikan kontribusi yang positif untuk memajukan perusahaan, sehingga perusahaan dapat memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjalankan tanggung jawab yang lebih besar, dipercayai untuk menjalankan proyek besar, dan saya berharap harapan tersebut bisa saya mulai di perusahaan ini. Untuk mengembangkan pengetahuan saya, biasanya di kala waktu senggang itu saya suka mencari informasi melalui internet karena saya suka mempelajari hal baru dan berusaha untuk mempraktekannya. Ilmu-ilmu tersebut banyak saya temui terutama di YouTube karena saya mengikuti beberapa channel YouTube yang sangat membantu saya dalam membuka wawasan saya seperti channel 1%, T-Edit Talks, Zahid Ibrahim, dan juga Saham dari Nol. Saya juga banyak belajar dari tokoh-tokoh inspiratif yang banyak mengalami kegagalan, yang dimana hal itu justru membangun motivasi saya, karena saya percaya sepintar apapun seseorang akan ada saat dimana orang tersebut berbuat kesalahan dan mengalami kegagalan. Saya belajar bukan untuk menghindari kesalahan dan juga kegagalannya, tetapi saya belajar untuk mengatasi dan juga menghadapi apabila permasalahan tersebut sewaktu-waktu akan saya alami. Seperti itu, Bu.
Selain itu, saya juga sangat menyukai membaca cerita dan menonton film yang penuh dengan misteri dan juga teka-teki, yang alurnya itu sulit untuk ditebak. Hal itu membuat saya masuk dan terbawa alur cerita tersebut sehingga saya pun ikut memikirkan dan berusaha untuk memecahkan permasalahannya. Hal itu tentunya sangat membantu saya untuk berpikir kritis dan juga analis. Ekspektasi mengenai gaji saya cukup fleksibel, Bu. Namun berdasarkan hasil riset yang telah saya lakukan terhadap posisi ini, khususnya di wilayah Bandung, berada di range 4 juta sampai 6 juta. Dan saya yakin perusahaan telah memiliki standar gaji untuk posisi ini. Meskipun begitu, saya sangat terbuka untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut terkait dengan detail dan juga tanggung jawab saya pada posisi ini. Berdasarkan pencarian saya sebelumnya, alasan saya untuk bergabung di perusahaan ini karena perusahaan ini memiliki reputasi yang baik. Selain itu, saya sudah lama mendengar dan mengetahui performa perusahaan ini khususnya dalam bidang digital marketing. Selain itu, berbagai produk yang telah perusahaan ini rilis selalu mendapat review positif dari masyarakat, dan hal itulah yang membuat saya tertarik. Jika saya diizinkan untuk bergabung pada perusahaan ini, saya percaya bahwa saya bisa memberikan kontribusi yang baik dengan kemampuan yang saya miliki. Saat kuliah, saya memiliki target untuk lulus dalam waktu 3,5 tahun. Hal itu bisa tercapai karena saya berusaha keras untuk mencapai target tersebut. Dan berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan, saya rasa saya cocok untuk berada di posisi ini karena sangat sesuai dengan kemampuan dan juga passion yang saya miliki. Sehingga saya yakin saya dapat berkontribusi di perusahaan ini dengan baik. Dan apabila terdapat kekurangan, saya siap untuk belajar dan memperluas skill saya agar saya bisa memberikan performa yang baik dan juga maksimal. Untuk arti lembur sendiri yang saya ketahui adalah waktu tambahan yang harus kita lakukan dan sediakan karena ada pekerjaan yang belum terselesaikan atau pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari itu juga. Saya akan memaksimalkan jam kerja saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Saya bersedia untuk bekerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati nantinya. Tetapi mohon maaf Ibu jika saya tidak bisa lembur karena biasanya saya menghabiskan waktu saya untuk mengikuti kelas tambahan yang berkaitan dengan passion saya. Akan tetapi, jika memang terdapat keadaan darurat yang mengharuskan saya untuk bekerja lembur, saya akan siap jika hanya sesekali dan sudah diinfokan dari jauh-jauh hari. Namun dengan segala hormat, saya berharap bisa mendapatkan kompensasi yang sesuai, karena saya percaya perusahaan ini memiliki standar kompensasi yang baik. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, saran apa yang bisa Ibu berikan kepada saya sebagai fresh graduate untuk bisa mempersiapkan diri dan sukses berkarir di posisi ini? Terima kasih Ibu.